Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jamaah rahimakumullah. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat kepada semua hingga pada detik ini. Dan selanjutnya kita tetap dalam rangka mensyukuri nikmat itu sendiri, baik nikmat itu berupa fisik kita atau nikmat berupa keikhlasan dan kesabaran kita dan makrifat kita kepada Allah SWT. Salam dan salam selanjutnya juga tak lupa mari kita mohonkan kepada Allah SWT, kiranya Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya dan juga kepada semua pengikutnya yang setia mengikuti seruan beliau hingga akhir hayat. Selanjutnya mari kita awali dengan bacaan kitab perjumpaan malam ini. Kiranya Allah rahmat dan kepada semua juga semoga diingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan kepada penyambung lidah ketuhanan beliau. Lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Itu rencana kami
bukan itu usaha kami, bukanlah itu kebenaran lain-lain, itu semua itu Allah. Nah inilah ke depan sehingga kita tidak banyak mempunyai rencana dan cita-cita. Karena apa ya? Orang yang mempunyai cita-cita dan punya rencana itu sering keliru. Misalnya lah, besok saya mau beribadah. Ya kan, rencana saya besok mau beribadah. Seolah-olah ibadah ini berangkatkan oleh dirinya. Ya, itu sering gagal. Meskipun dia sudah melaksanakan ibadah, meskipun dia sudah sampai, dia tetap gagal. Tapi bila kita melaksanakan dengan niat, insya Allah besok saya akan mengerjakan dengan izinmu, iradamu, ketemu besok aku pasti bisa. Ternyata tidak bisa, niatnya sudah terpasang, berarti sudah benar. Itu makanya kata Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya saja, ya niatnya orang beriman itu sudah lebih baik daripada amal ibadah. Belum beribadah, belum bertindak, tapi sudah termasuk mendapatkan nilai yang lebih baik daripada ibadah. Itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang arif, atau itu hanya bisa dicapai kebahagiaan seperti itu hanya bagi orang-orang yang banyak menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi seperti itu kebahagiaan dunia akhirat tidak bisa didapat oleh orang-orang yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sedekah, rajin tidak bisa. Itu semua hanya bisa didapat dengan penuh tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya tawakal. Sekaligus itulah orang yang telah bersyukur kepada Allah. Bila tawakalnya benar, syukurnya pasti benar. Bila syukurnya benar, tawakalnya tandanya sudah benar. Makanya perintah Al-Quran pertama kali fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari tauhid, itu perintah pertama kali. Yang kedua, wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Dan mohon ampun engkau Muhammad bagi dosa dirimu dan dosa orang beriman. Jadi istighfar, permohonan ampun kepada Allah itu tidak cukup dengan cara biasa-biasa. Harus diawali dengan benarnya tauhid. Tanpa benarnya tauhid, maka istighfar kita akan pasti sama. Pasti sama. Ya kan? Nah, karena apa? Istighfar itu artinya kita minta ditutupi kesalahan kita dengan kebaikan Allah. Ya, kita minta agar kesalahan kita ditutupi dengan kebaikan Allah dan diganti sifat kita dengan sifatnya Allah. Itu hanya bisa didapat ya, lewat Shiratal Mustaqim yang namanya tauhid. Ya kan? Jadi tidak bisa ampunan, maaf, dosa salah dari segala-galanya itu hanya sekedar dengan ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma tassalam, Allahumma tarabila ilah mabakani wa nabduka dan seterusnya. Itu pun perlu dilakukan karena juga melakukan. Tapi yang sangat mendasar adalah perbaikilah hati pikiran kita dengan la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah saat itu sudah melekat di hati, saat itu pula dosa terangkat, kesalahan terangkat, tujuan tercapai, ya, nah, tujuan tercapai dan semua yang dikerjakan sudah sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah. Itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang mengerti masalah ilmu tauhid. Nah selanjutnya bahwa harapan para abid, harapan para ahli ibadah kepada Tuhannya tidak akan surut selama-lamanya. Seseorang yang taat kepada Tuhannya hanya berharap kepada Tuhannya untuk diterimanya semua pengabdiannya, ya kan? Agar pengabdian kita diterima oleh Allah Bapak Ibu. Bukan lantas kalau sudah diterima ibadahnya supaya masuk surga, tidak seperti itu. Kalau orang banyak diterima ibadahnya, akhirnya masuk surga. Diterima ibadahnya, akhirnya dosanya habis. Tapi orang lain tidak. Asal sudah diterima, sudah selesai. Nah itu aja kan. Apakah nanti dapat surga atau dan sebagainya itu urusan Allah buat kita lagi. Itulah orang banyak ini ibadahnya minta diterima rata-rata. Kalau diterima lalu mau kemana? Tentu selanjutnya masuk surga atau diterima. Ya kan? Tapi bagi orang yang orang khusus tidak seperti itu. Memang minta diterima. Allah mau takabarnya selakana wasyamana yang mana semua tidak seperti itu. Boleh saja doa seperti itu.
Tapi jangan sampai ada, ya, jangan sampai ada pihak-pihak ketiga masuk. Kalau sudah diterima mau apa lagi? Tentu surga. Ini sudah kemasukan pihak ketiga, ya kan? Jadi memang kita berharap pada Allah itu dituntut oleh Allah itu satu. Pertama kali sungguh-sungguh atau di dalam kehambaanmu. Cuma itu saja. Ya, kalau kehambaanmu benar, ya sudah. Otomatis semua ibadahmu diterima. Semua pekerjaan harian kamu dinilai baik oleh Allah. Meskipun pekerjaan itu menyangkut masalah usaha cari duit, katakan, ya, karena itu benar-benar sudah termasuk ibadah itu. Itu yang pertama. Jadi tidaklah engkau sungguh-sungguh di dalam mengaku kehambaan, kelemahan, kehinaan, kebutuhan. Dan yang kedua, dan tidaklah engkau bersandar, berpegang, bertawakal kepada pengaturannya. Nah, kita pegang kita pengaturan. Jangan sampai kita punya aturan. Kita bermohon agar Allah, ya, memberikan pengaturan sehingga kita menerima rela. Jam ini kita diputuskan, ya, sakit kita rela, ya, itu pegangan kita, sandaran kita kepada keputusan Allah. Bukan hari ini saya sakit gara-gara ini, bukan. Hari ini saya selesai dari urusan, ya, gara-gara tidak. Saya selesai dari masalah itu hanya semata-mata karena tidak ada yang lain. Sehingga dari sinilah sandaran seseorang di awal perjalanan sangat menentukan. Di akhir perjalanan seorang yaitu sampainya kepada Allah. Kebahagiaan seperti itu tidak bisa didapat lewat itu ini, melainkan hanya bisa didapat dengan cara tawakal yang penuh dengan syarat. Sedangkan seorang yang maksiat harapannya lebih serius, yaitu mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala serta ampunannya, dan digantinya keburukannya dengan kebaikan oleh Allah. Bagaimana firman Allah di bawah ini? Wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana ghafurur rahim. Jadi yang ada pengertian masalah kejelekan, kerusakan, ya, kehilapan diganti kebaikan, itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Itu hanya orang-orang khusus, orang-orang yang betul-betul, ya, hidupnya dengan tauhid. Nah, kan? Tidak satupun kita yang tidak salah. Kita hidup dalam melakukan ibadah, selalu mengatasnamakan aku, itu sudah dosa besar. Ya, melakukan apa saja mengatasnamakan akunya diri. Merasa tahu, merasa dirinya tahu. Menolong orang, merasa dirinya menolong orang, itu dosa besar. Kemudian dengan datangnya hidayah tauhid ke hati orang yang dikehendaki, maka sekaligus melebur segala kesalahan, kekeliruan, kesalahan, kehilapan, dan sekaligus berganti dengan kebaikan dan kebaikan. Ini hanya satu saja bisa diperdapat, ya, oleh orang-orang yang betul-betul tauhidnya, ya kan? Coba kejelekan diganti dengan kebaikan. Tidak ada kecuali orang-orang yang mengerti tauhid. Ya. Jadi makanya orang alim itu ketika terjadi perbuatan menyimpang, masalah, keliru dan baik, dia segera syahadul haq, dia memandang al-haq, memandang afalnya dan sebagainya. Ya kan? Jadi ketika terjadi kebaikan, dia tetap memandang afalnya Allah. Jadi ketika salah dan ketika baik, bagi orang pandangnya tetap satu. Ketika baik bukan memandang dirinya, tetapi ketika baik memandang Allah. Ketika buruk tetap memandang apanya Allah yang terjadi pada dirinya, maka dengan demikian keburukan diganti dengan kebaikan. Itu hanya diperoleh, hanya bisa terdapat bagian-bagian ini hanya untuk orang-orang yang betul-betul tawakalnya atau penyerahannya kepada Allah. Ifa'ulai kalifatullah sayyi'atul hasanat maka dalam rahimah, mereka itulah Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Artinya maka kejahatan oleh Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kesalahan diganti kebaikan sudah terampuni. Kenapa Allah mengganti? Ya karena Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah gantikan dengan yang baik? Karena Allah Maha Penyayang, karena sayang. Ya, karena Allah itu zat yang sayang di antara para penyayang, kan bukan? Wa wa arhamur rahimin. Dialah Allah lebih sayang dari para penyayang. Ya. Nah. Jadi Allah bukan menanam rasa dendam, enggak. Yang penting kalau memang betul orang itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Allah akan membukakan pintu maaf, pintu amdan yang sebesar-besarnya. Kata Al-Quran kepada Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur." Katakan ya Muhammad, jika kamu semua ya kan mencintai Allah, maka ikuti saya. Menurut saya itu maksud ikut tauhid yang saya sampaikan ini, bukan ikut sunnah saya harus pakai celana cingkrang, harus begini dan begitu. Tidak, ikut tauhid yang saya sampaikan, kan bukan? Karena Muhammad itu diutus untuk membawa tauhid. Dengan tauhid itulah akan terbuka pintu, ya pintu kebaikan, dan akan tertutuplah pintu kejelekan dan kejelekan. Makanya Muhammad itu dilahirkan tidak lepas liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur, untuk membukakan, ya kan, menghilangkan kamu dari berbagai perbuatan berbagai keji dan mungkar menuju alam dan jelas dari kafir. Saya Ali Abdul Maksud Husain Abu Najjar, ya, yang mengarang buku ini, yang sumber ini, percaya bahwasanya Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah sungguh-sungguh telah sampai ke derajat asy-siddiqin, ya, kedudukan para nabi, ya kan? Meskipun dia bukan para nabi, tapi dia sudah termasuk kelompok nabi. Nah, karena yang punya derajat as-siddiq itu nabi. Muhammad itu menempat sifat siddiq, matona adalah tabib, ya, jadi as-siddiqin orang-orangnya, ya. Itulah itu pengakuan Ali Abdul Maksud Husain Abu Najjar, ya, yakin bahwa beliau Ibnu Athaillah sungguh-sungguh telah sampai ke derajat as-siddiq. Ia selalu menyaksikan pelaku yang sesungguhnya dalam amal ibadahnya atau dalam amal solehnya, yaitu hanya Allah. Ini nampak sebenarnya tidak pernah terlintas sedikit pun tentang perilaku diri. Dia tidak pernah menyaksikan di dalam perilaku ibadah dirinya, perilaku sedekah dirinya, perilaku mengajar diri. Yang disaksikan itu adalah perilakunya Allah, perbuatannya Allah, tindakannya Allah, ucapannya Allah. Itulah yang diartikan dengan ibdal misbah, ya, ibdal misbah, bergantinya pembangsaan atau berganti sebutan. Dikutip dari kitab Dalilul Uqala halaman 23, ya kan? Nah, karya Ali Abdul Maksud Husain Abu Najjar, punya disebut Dalilul Uqala. Ya, dalil itu alasan atau keterangan, uqala bagi orang berakal. Jadi alih itu merupakan dalil atau keterangan bagi orang yang berakal. Berganti sebutan, ya, kurang buku dalil uqala, ya, nama satu judul buku dalil uqala 1 halaman 23. Karena ada 2 jilid, ya. Lebih-lebih dalam semua perjalanan amal soleh yang ada pada setiap hambanya, tidak lain semata-mata anugerahnya. Nah, ya kan? Lalu kalau kita sadar anugerahnya, ya, lalu mana yang punya kita? Kalau orang masih merasakan, menyangka bahwa ibadah itu ibadahnya dirinya, ya, dan dia menyangka bahwa usahanya dirinya, berarti dia belum sampai kepada Allah. Kan? Maka oleh karena itu perlunya kita mengharapkan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita. Allah mahdi kepada ilaika, bimbing hati kami kepada Engkau saja, bukan kepada surga,
Pahala neraka tidak hanya kepada aku saja, ya kan? Allah ahyini bika, itu kan aku selalu bersamamu. Wa amitni amasilaka, dan matikan aku jauh dari engkau, ya kan? Jangankan aku jauh dari engkau, matikan aku jauh dari selain engkau, jauh dari selain engkau. Jadi kematian kita bukanlah kematian biasa, kematian kita adalah kematian secara syahid, kematian secara kesaksian, hanya yang dirasakan afalnya Allah. Ya, seperti yang barusan dikatakan tadi kan. Sandaran yang valid atau sandaran ketegangan atau tujuan atau penyerahan yang betul adalah bersandar kepada yang memberi, bukan kepada pemberiannya. Bersandar kepada yang membuat ibadah kita, bukan ibadah kita. Bersandar kepada ilmu kita, tetapi bersandar kepada yang membuat ilmu kita, tahu kita. Jadi kita semua bagaimanapun dalam perbedaan sebutan wajar-wajar saja, tapi dalam sudut pandang tauhid tidak ada perbedaan. Kita semua sama-sama miskin, dan kita semua sama-sama fakir, dan kita semua sama-sama hidup diri di hadapan Allah. Tidak satu pun yang ada perbedaan, kecuali dalam pandangan orang-orang awam. Jadi pandangan orang batin itu meskipun dulu dan dulu tidak ada bedanya, semua sama-sama anugerah. Meskipun ilmunya banyak, meskipun makrifatnya tinggi, dengan yang tidak juga sama, karena memang pemberiannya seperti itu. Kenapa Allah beri kepada si A banyak sedikit? Itu Allah yang maha tahu Bapak Ibu. Ya, Allah yang maha tahu, yahdi mayasya linurihi. Allah akan membimbing orang yang dikehendaki karena nurnya, karena wujudnya sendiri, atau karena rahmat rahimnya, karena ampunan dan maafnya. Jadi bukan karena pinternya orang, bukan karena rajinnya orang, tapi perlu pintar juga, perlu rajin juga. Karena ya, karena jasanya orang tadi perlu berjasa juga. Tapi jangan dianggap jasa itu akan menentukan ya, kebaikan benar, tidak, tetapi tetap kita berusaha sebaik mungkin. Yang demikian itu merupakan tingkatan ihsan yang tertinggi, dan bukan sekedar iman dalam dan Islam yang disyaratkan oleh ahli hakikat. Ya, jadi yang sedemikian itu merupakan tingkatan ihsan, ya, yang tertinggi secara begitu, dan bukan sekedar iman dan Islam yang disyaratkan oleh ahli hakikat. Siapa orangnya yang telah memahami kesejahteraan Islam, bisa dipastikan ia tidak mampu mengada-ada suatu amal apa saja. Ya, karena sudah memahami, ya, yang telah memahami kesejahteraan Islam, hakikat Islam, bisa dipastikan ia tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup mengada-ada suatu amal apa saja. Oh, saya kemarin beribadah, tidak berani. Oh, kemarin saya nolong orang, tidak berani. Oh, kemarin saya bantu orang, tidak berani. Kalau orang sudah mengerti Islam itu sebenarnya, Islam yang sebenarnya adalah penyerahan, merasa bahwa diri kita ini adalah hamba. Ada kita semua adalah milik Allah. Ketika terjadi perbuatan baik kita, itu bukan kita yang mengerjakan, itu adalah kebaikan Allah. Ya, dipinjamkan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Di siapa orangnya yang telah memahami hakikat Islam, Islam kan penyerahan, bisa dipastikan ia tidak mampu mengada-ada suatu amal apa saja. Dan barang siapa yang telah sampai ke derajat iman, pasti ia tidak mampu bersandar kepada amalnya. Dan barang siapa yang telah sampai
Derajat ihsan, dia pasti tidak sanggup berpaling kepada sesuatu selain Allah. Ini kalau itu seperti itulah ya. Jadi kita baca kali sehingga kita bisa merenungi hal ini. Jadi tentu orang yang merasa punya ibadah itu mengada-ada. Padahal mengada-ada itu hukumnya dosa besar. Kata Al-Quran, waman adzlamu man iftara 'alal kadhiba. Ya kan? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada, ya kan, suatu kedustaan terhadap Allah. Kemarin saya bangga itu dusta terhadap Allah. Kemarin saya ajar di sana itu dusta terhadap Allah. Yang ngajar tadi itu anugerah Allah, bukan Anda yang mengajar. Kalau Anda yakin itu Anda ngajar-ngajar, berarti Anda suatu perbuatan dosa dan Anda mengada-ada, kedustaan, kebohongan di hadapan Allah SWT. Tidak ada dosa yang bicara. Suatu perbuatan zalim, menganiaya diri, ya. Jelas seseorang berani mengatakan saya kemarin begini, saya besok begini, ya kan? Kalau saya bisa banyak nanti begini dan begini, itu dusta semua, bohong semua. Sebab apa yang Anda sampaikan, yang Anda programkan itu tidak jaminan akan berhasil seperti yang Anda harapkan. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma milik Allah Bapak Ibu langit dan bumi dan segala isinya. Apakah kita besok, rencana kita besok, upaya kita besok, pelaksanaan kita besok itu milik Allah. Apakah terjadi atau tidak itu urusan, karena itu milik dia, bukan milik kita. Meskipun kita sudah kuat cita-cita kita, rencana kita, harapan kita, tujuan kita sudah pas, tetapi harusnya boleh-boleh saja kan, ya kan? Nah, inilah seperti kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi kan. Jadi orang yang itu terang penyerahannya kepada Allah di awal suatu pekerjaan apa saja, dia pasti akan terang benderang di akhir perjalanan sehingga dia menuju kepada Allah. Nah, kebahagiaan seperti ini atau bagian seperti ini hanya bisa didapatkan dengan cara penuh tawakal. Tanpa tawakal tidak akan sampai saudara. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan makna simbolisnya. Kita macam-macam mengerjakan itu, kalau itu bantu ini, nanti sudah itu gagal. Atau katakanlah itu Anda lakukan, cita-cita Anda sudah tercapai dengan cara macam ini, itu pun Anda pasti akan gagal. Maka Allah serahkan urusan itu pada diri Anda. Maka barang siapa ya yang mengadakan menyerahkan suatu kepada dirinya, maka Allah akan diserahkan urusan itu pada diri seorang. Jadi pada situ artinya tidak dapat apa-apa. Makanya Nabi mengajari kita berdoa, aslih li sahni wala takilni ila nafsi tarfata aini. Aslih li, perbaikilah ya Allah bagiku urusanku, ya kan? Pekerjaanku, rencanaku, cita-citaku, harapanku, perjuanganku, kesungguhan. Wala takilni, dan jangan kuserahkan urusan pada diriku. Ya, sekejap mata pun jangan. Ya, kalau diserahkan sekejap mata hancur Bapak. Kalau ibadah ini diserahkan pada diri kita, gagal. Mati-mati kita beribadah, tapi Allah tidak menerima. Maka itu waspada. Jangan sampai Allah murka karena ibadah sedekah Anda kerjakan, tetapi Anda jadikan itu sandaran dan tujuan, ya, dan Tuhan-Tuhan Anda. Nah, ini kata berbahayanya sih. Banyak umat Islam yang tertipu dengan makna simbolis tadi. Kenapa tertipu? Karena tidak mau belajar kan? Kalau dia mau belajar, itu masih ada jalan keluar. Insya Allah selamat. Kalau tidak mau belajar lagi, dia pasti akan jebak dalam pemahaman, ya, simbolis. Berarti dia sudah menuhankan akalnya, menuhankan ilmunya, menuhankan kehendaknya, menuhankan tindakannya, menuhankan jasa rajinnya dan seterusnya. Jadi ketika siapa seorang yang akan memahami kesejahteraan Islam, ya, bisa dipastikan dia tidak mampu mengada-ada suatu amal apa saja. Ya, sebab kalau kita beramal beribadah, kita merasa itu ibadah dari diri kita, itu sudah dosa besar.
Dengan cara itulah Tuhan akan murka. Kan terima, Tuhan sudah marah, ya kan? Nah, bukan Allah itu marah karena orang itu tidak jujur. Karena yang disayangkan Allah itu kalau orang itu benar-benar akan dibalikkan lagi semua hasilnya kepada manusia sendiri. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita Bapak. Makanya meskipun ada kata-kata Tuhan itu murka kepada orang yang menganggap dirinya beribadah, Tuhan itu murka, tapi bukan berarti Tuhan itu iri, bukan berarti Allah itu kesinggung. Ya, saking sayangnya Tuhan dibuat kalimat seperti itu agar kita manusia menyadari sepenuhnya bahwa kebaikan dari semua yang kita kerjakan dengan penyerahan yang bersih, maka itu akan dibalas kepada kita. Itulah pesannya. Jadi bukan berarti Allah itu ingin dihormati, ingin dibesarkan, ingin diakukan, sama sekali tidak. Meskipun ada wacana-wacana untuk itu, tapi pahami itu semua adalah maksudnya kebaikan dari semua yang dilakukan manusia dengan cara baik akan dikembalikan juga manfaatnya kepada manusia sendiri. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Inilah sayangnya Tuhan. Inilah rahmat Tuhan. Inilah maaf dan ampunan Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan. Ya, inilah kesucian dan doa. Kemudian Syekh rahimahullah memaparkan tanda-tanda seorang murid, ya, dan namanya murid, dan namanya abid, ya, dan namanya arif, ya, macam-macam. Apakah dia termasuk ubat orang yang menjadikan ibadahnya sebagai tujuan untuk mendapatkan suatu yang dicita-citakan, atau arif billah, yaitu orang-orang yang menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah sebab taufiknya. Wama taufiki illa billah, ya, dan tidaklah pertolongan aku melainkan Allah. Ya, jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa melainkan billah. Itu tujuannya kan. Nah, wama taufiki illa billah, dan tidak ada satu melainkan merekatkan perhatian, kesadaran, makrifat hanya semata-mata kepada Allah. Harus kepada. Taufik tidak gampang Bapak Ibu, percaya kami. Ya, tapi kalau kita tidak menyerahkan, ya kan, ilahnya tidak ada, menganggap kita yang banyak ibadah, melakukan kebaikan dan sebagainya, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Ya kan, dia mendapatkan ilmu, tapi dengan ilmu dia tertutup. Ya kan, orang yang berilmu tapi tertutup. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa ilmu yang didapatkan usahanya dan upayanya, kesemuanya dan kerajinan, bukan sumbernya karena itu kepemurahan tidak. Dan kemudian Syekh rahimahullah memaparkan tanda-tanda seorang anak murid. Apakah dia termasuk ubat orang yang rajin ibadah tapi bangga dengan ibadahnya, orang yang menjadikan ibadahnya sebagai tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, atau arif billah, yaitu orang-orang yang menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah sebab taufiknya, ya, bukan sebab rajinnya, bukan sebab banyaknya, bukan sebab rajin, tapi sebab taufik. Kenapa Anda rajin? Karena taufik Allah. Kenapa Anda bisa? Karena taufik Allah. Kenapa Anda ikhlas? Karena taufik Allah. Kenapa Anda bisa khusyuk? Ya karena taufik Allah. Kenapa Anda ikhlas sadar? Ya, kenapa Anda pasrah? Ya karena taufiknya Allah. Tanpa taufik aku tak mungkin bisa ikhlas, tak mungkin bisa khusyuk, tak mungkin bisa sabar, tak mungkin bisa tawakal. Ya kan? Nah, jadi kunci sukses itu tergantung pada taufik. Ya kan? Maka taufik illa billah, dan tidak ada taufik melainkan lekatnya sadar hati kepada Allah. Sebab taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ta'arufnya, perkenalannya, ya, perkenalannya kepada kita yang sangat dasar kepada kita. Amin, ya, ya Rabbal Alamin. Jadi hidup itu memang sangat, ya, menentukan ilmu. Kalau itu tidak punya ilmu, berarti hidup tidak punya roh. Ya, jasad dasar kita fisik ini rohnya nyawa, baru hidup. Tapi rohnya ibadah,
ya itu harus ma'rifat, harus benarnya tauhid, harus benarnya sadaran dan benarnya tawakal dan benarnya keramatan karunia Allah. Jadi itu jelas ya, tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tunda-tunda, tidak bisa kita melupakan, tidak bisa kita iseng-iseng dan seterusnya ya. Karena ini permasalahan ini Bapak Ibu, kebaikan, keberhasilan yang didapatkan oleh manusia di saat manusia mengawali pekerjaan dengan penuh penyerahan hanya semata-mata karena tauhid milik Allah dan ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.